Nah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ibu, ketika kita sholat subuh berjamaah, jadi pada saat imam itu membaca doa qunut, apakah kita makmum ini ikut membacakan doa qunut atau kita cuma mengaminkan saja? Mengaminkan saja boleh. Oh iya, ya maksudnya. Nah itu. Kan imam sudah Allahumma dini fi man hadait. Yang makmumnya kan bilang amin. Masa makmum juga mengucapkan, ya kan? Nah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Pak Haji. Supaya jelas kasihkan mic-nya yang satu, nggak kedengeran. Ini ya, kita akan salat maghrib misalnya. Berarti kalau nomor 1 ini tasyahud awal kita ketinggalan, setelah sujud, setelah itu langsung berdiri pada rakaat kedua, itu tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Ya. Lalu yang kedua, yang memang belum mengerti kami nomor 2 ini, duduk untuk tasyahud awal. Duduk untuk tasyahud awal itu bagaimana itu? Kalau bisa jadi nggak praktekan itu. Duduk sampean duduk tasyatul awal yang kedua kayak apa? Seperti ini kan? Bukan seperti ini. Kalau ini tasyatul akhir. Oh, ya. Kalau dua begini. Nah, kaki yang membedakan. Oh, ya. Artinya kalau yang kedua ini burit kadang menempel ke bumi, menempel di kaki, ujung kaki, tumit. Nah, paham Pak? Kan tadi tahiyat awal artinya ini, tapi kita tadi terlanjur sepertinya. Gak ada apa-apa, sah saja. Apakah perlu diubah atau Ya dirubah. Iya. Iya. kalau memang sebenarnya nggak bisa ya? Kalau nggak bisa, dia sakit ya nggak apa-apa seperti itu. Silakan aja. Paham? Jadi untuk ini tadi, karena kita tegaskan aja Pak ya. Jadi tasyahud awal tadi kalau paham, tidak apa. Kalau kita keluar rakaat kedua kita tidak duduk tasyahud awal, maka kita berdiri kita apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, makasih. Ada lagi yang mau bertanya? Lain Pak ya, kalau sampean datang sebagai makmum. Sampean datang sebagai makmum, imamnya lagi tasyatul awal, maka sampean pun juga harus tasyatul awal tanpa sujud. Nah itu. Tapi nanti dilakukan tetap melakukan sholat yang pian tinggal tadi. Rakaat pertama pian tinggal, rakaat kedua pian tinggal, rakaat ketiga keempat pian nggak tinggal. Tinggal pian melanjutkan yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan saya ini mungkin ada sedikit Menceng. sedikit. Iya. Mungkin saya di sini hanya mempertanyakan dan memohon, artinya dengan Wan Habib bisa memberikan penjelasan tentang makna. Artinya makna semua gerakan dalam sholat. Nah, artinya semenjak kita mengangkat takbir, apa sebuah makna dari kita mengangkat takbir sehingga sampai kita melakukan gerakan at-tahiyat akhir. Artinya ya semuanya lah. Ini gerakan-gerakan itu. Kalaupun boleh, karena
selama ini kalau kita masalah bacaan, ya mungkin kita sudah dianggap mungkin sama-sama sudah Faham. Tetapi sebuah makna ini yang mungkin saya pribadi ingin tahu. Artinya mungkin kalau kita menganggap takbir ini berarti maknanya seperti ini. Nah, dengan otomatis kehusuan kita selain kita memahami sebuah sebuah ayat atau mungkin sebuah ucapan kita, nah setidaknya biarkan kita pun harus kita tahu apa makna sebuah bacaan ini. Terima kasih. Demikian untuk pertanyaan dari saya. Oke. Berarti pertanyaan ini menceng dari tentang tasawuf. Menceng dari fikih. Pertanyaan ini larinya ke tasawuf. Ya kan? Ya kan? Kenapa kita harus bertakbir kepada Allah? Takbir Allahu Akbar. Kenapa kita harus berdiri? Kenapa kita harus ruku? Kenapa kita harus sujud? Kenapa kita harus duduk di antara dua sujud? Semua gerak-gerik ini memang mempunyai makna. Makna itu adalah sesuatu arti yang bagaimana ketika kita mengetahui arti itu, kita mungkin akan mendapatkan sesuatu pemahaman tentang sholat. Ya enggak? Tetapi banyak orang yang tidak menerima arti dalam sholat. Gerakan 7 anggota badan ini kalau kita membahas akan panjang. Ya enggak? Ya toh? Tetapi saya cuma ingin membahas satu saja. Kenapa sholat itu harus melakukan sujud? Apa sebab? Kenapa enggak cukup kita sholat cuma mengingat saja? Tetapi kenapa kita sholat harus melakukan gerak-gerik? Harus sujud, harus ruku, harus takbiratul ihram. Apa sebab? Sampean sholat semua. Tetapi kalau sampean tidak mengetahui tentang arti dalam sujud, apa itu sujud? Sujud itu yusjudu li abdi. Sujud adalah sesuatu permohonan kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Karena kita sujud di tanah, maka kita pun harus lambang tanah itu turun apa naik? Saya mau tanya, lambang tanah itu turun atau naik ke atas? Turun. Artinya sujud, bahwasanya engkau sujud kepada tanah dan kau akan kembali ke tanah. Paham? Karena sholat ini mempunyai empat tanda, label, labang. Labangnya sholat pertama berdiri seperti api yang berdiri. Tahu api berdiri. Ketika kau mengucapkan Allahu Akbar, tidak ada artinya kau sombong kepada Allah. Yang punya kesombongan, pemilik kesombongan, baju kesombongan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lambang api, apinya turun apa naik kalau api yang kalian lihat? Naik. Nggak ada api yang mau turun. Paham? Kalau saya membahas tentang sholat, tasawufnya nggak sampai jam 9 selesai. Bisa-bisa sampai besok kita baru selesai. Tetapi lambang sholat adalah arti dari jati diri kita. Yang pertama api, air, angin, tanah. Paham? Kalau kita bahas wassalam, sanggup jam 2 selesai? Sanggup nggak? Kalau sampean sanggup, aku yang nggak sanggup.
Aku pulangnya jauh, Tanjung. Artinya apa? Dalam sholat tidak ada kesombongan untuk dirimu. Dalam sholat tidak ada kesombongan untukmu. Karena engkau mengetahui ketika engkau takbir, engkau mengangkat kedua tangan bahwasanya Allah itu maha tinggi sudah. Maha kuasa, nggak ada yang lebih berkuasa. Ketika kau mengetahui itu, untuk apa Anda melakukan kesombongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya kan?